Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap saudara semua baik-baik saja, semua dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kamera tersembunyi atau CCTV yang kita kenal adalah suatu barang yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekarang. CCTV biasanya dipasang di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan, misalnya di bank, di perhotelan, atau juga di jalan raya, di kantor-kantor pemerintahan, di kantor-kantor swasta. Dan sekarang ini sudah umum sekali saudara, CCTV juga dipasang di rumah-rumah, di restoran, bahkan di dalam gereja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya tujuan pemasangan CCTV ini adalah untuk meminimalisir kejahatan. Sejak adanya CCTV di mana-mana, perbuatan-perbuatan kejahatan hampir sangat mudah terungkap. Dan penjahat-penjahat makin mudah ditangkap karena ada bukti yang valid terlihat dari CCTV atau kamera tersembunyi ini. Tetapi tentunya saudara, tidak semua tempat bisa dipasang atau terjangkau oleh CCTV. Misalnya di tempat-tempat pribadi seperti kamar tidur, di kantor pribadi, di kamar hotel, dan banyak lagi di tempat-tempat pribadi saudara. Tetapi justru di tempat-tempat inilah banyak terjadi kejahatan. Karena mereka menganggap tidak ada CCTV, jadi bebas melakukan hal-hal yang jahat dan berdosa. Saudara, orang-orang yang berniat jahat memutar otak mereka. Bagaimana caranya berbuat jahat, tapi tidak terekam oleh kamera tersembunyi. Mereka mencari tempat-tempat yang bebas dari CCTV. Makin canggih teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia, pastilah juga akan mempengaruhi iman Kristiani kita. Orang-orang takut berbuat dosa, orang-orang takut berbuat jahat karena ada CCTV. Bukan mereka takut berbuat jahat karena ada Tuhan, dan iman mereka bukan lagi kepada Tuhan, tetapi iman mereka kepada CCTV atau kamera tersembunyi. Saudara, secanggih-canggihnya teknologi pasti ada kelemahannya. Jika listrik mati, maka CCTV juga tidak berfungsi dan orang-orang bisa bebas berbuat jahat dan dosa. Misalnya ketika di jalan raya, CCTV-nya mati saudara, lampu lalu lintas juga mati, maka orang bebas untuk berbuat sembarangan, berbuat sekendak hati mereka ngebut dan mereka melakukan hal-hal yang mungkin bisa mencelakai diri mereka dan orang lain di jalan raya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, CCTV bisa dirusak atau memang sudah aus usianya dan bisa tidak berfungsi lagi, hanya sebagai pajangan saja untuk membuat orang takut. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya ada CCTV yang tidak pernah rusak, tidak pernah aus, dan dapat menjangkau semua tempat, yaitu mata Tuhan. Jika kita memiliki iman yang benar pada Allah, kita pasti lebih takut kepada Allah daripada kamera tersembunyi atau CCTV buatan manusia. Saudara, mari kita belajar lebih lanjut. Jika kita memiliki iman yang benar, ada contoh iman yang benar yang kita belajar dari Yusuf, yaitu anak dari Yakub. Iman yang benar yang pertama adalah kita tidak boleh mengecewakan Allah. Saudara, Yusuf tahu betul bahwa dia diberkati dan dipelihara oleh Allah di Mesir karena pertolongan Allah. Oleh sebab itu Yusuf tidak akan mau mengecewakan Allah dengan berbuat kejahatan dalam bentuk apapun. Dosa adalah kejahatan yang besar, terutama pada Allah. Dampaknya memang pada manusia. Jadi orang percaya harus berpikir matang-matang sebelum berbuat dosa atau kejahatan, karena Allah pasti tahu. Dalam Kejadian 3 ayat 9, dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9,
kita akan baca bahwa selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, iman Yusuf yang benar bahwa dia tidak akan pernah mau mengecewakan Allah yang sudah memberikan pertolongan, yang sudah memberikan kedudukan yang tinggi pada Yusuf ketika dia dibuang di Mesir. Iman yang benar yang kedua yaitu bahwa yakin kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Saudara, kita baca dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan dia lari keluar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bagaimana Yusuf menolak ajakan atau godaan untuk berbuat dosa. Padahal pada waktu itu firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat mereka jika mereka berbuat dosa. Tetapi sekali lagi iman Yusuf yang benar bahwa dia yakin tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Allah ada di mana-mana. Oleh sebab itu Yusuf menolak dan dia berlari menghindari godaan itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang benar yang ketiga adalah bahwa kita harus berani menderita karena berbuat benar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena perbuatan Yusuf yang benar, akhirnya dia dihukum. Mari kita melihat dalam Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara, biasanya orang yang dipenjara, orang yang dihukum adalah orang yang berbuat salah, bukan? Tetapi karena imannya yang benar, karena Yusuf berbuat kebenaran, akhirnya dia dihukum karena dia tidak mau diajak berbuat dosa. Saudara, meski tubuhnya dipenjara, tapi Yusuf memiliki kebebasan dan kemerdekaan, yaitu jiwanya tidak tertekan lagi akibat godaan-godaan dosa. Bahkan dia dihormati di penjara. Saudara, Allah tahu betul untuk menghibur anak-anaknya yang setia dan takut padanya. Apa yang terjadi selama Yusuf di penjara? Di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Yusuf tidak selamanya tinggal dalam penjara. Ketika dia keluar, Tuhan angkat dia lebih tinggi lagi, jadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita buktikan hidup dengan benar, yaitu hidup yang takut pada Allah, bukan takut kepada kamera yang tersembunyi atau benda mati atau sorotan-sorotan kamera yang memantau kehidupan kita. Iman kepada Allah yang tidak terlihat, itulah iman yang benar. Iman yang mengatakan bahwa Allah itu maha hadir.
Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah ini. Jangan kecewakan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan beranilah menderita karena berbuat kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.